Kita berharap Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk menempuh jalan-jalan yang lurus sehingga kita bisa sampai ke tujuan hidup kita, akhir kehidupan kita, yaitu bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, ananda sekalian, tafsir kita pada pagi ini kita pindah kepada surat baru, yaitu surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 21 sampai dengan 24 atau 23. 23. Ya, 20 sampai 23, afwan. 20, 21, 22, 23, 4 ayat. Surah Al-Anfal halaman 179. Tentunya banyak antum yang sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Inilah nanda sekalian, jemaah sekalian yang akan kita bahas pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat-ayat di sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama, atau ayat sebelumnya Allah itu bersama orang yang beriman, yaitu ayat 19, wa annallaha ma'al mu'minin. Allah itu selalu bersama orang yang beriman. Barang siapa yang membuktikan keimanannya dengan amal perbuatannya, maka yakinlah dia Allah akan selalu bersamanya. Allah akan selalu menolongnya. Bersama maksudnya ma'iyatuhu al-khassah. Allah akan membimbingnya, Allah akan menolongnya. Karena Allah tidak bersama kita secara zat. Ya. Ayat berikutnya, ayat ini setelahnya menunjukkan sifat-sifat atau apa yang dituntut dari orang yang beriman. Kalau mereka benar-benar beriman, Allah akan bersama mereka. Maka apa yang dituntut dari mereka? Apa yang harus mereka lakukan supaya Allah bersama mereka, supaya Allah menolong mereka? Inilah yang akan kita bahas pada pagi ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah mengatakan mereka beriman. Orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Baik mereka dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Walaupun secara lafaz, secara
zahir yang disebut amanu siapa? Fa'alu. Siapa mereka fa'alu? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Amana, amanu. Fa'ala, fa'alu. Kalau perempuan, fa'alna. Jamak kan? Tapi termasuk di dalam amanu, yaitu yang beriman perempuan, dari kalangan perempuan. Karena laki-laki lebih dominan, laki-laki pemimpin, laki-laki itu selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dikhitablah mereka. Bukan berarti khusus mereka saja. Siapapun mereka yang penting beriman. Beriman yang sebenarnya Allah memerintahkan mereka, ati'ullah, taatlah kalian semuanya kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang akan kalian taati? Tentang apa? Tentang apa yang diperintahkannya. Taat terhadap apa yang dilarangnya. Yang diperintahkan kalian kerjakan. Yang dilarang kalian tinggalkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat dan juga melarang kita dari perbuatan yang tidak baik, atau melarang dari pembangkangan, pengingkaran? Karena di dalam atau di semua perintah itu terdapat kemaslahatan kita. Itu kaum muslimin, nanda sekalian, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, itu dia. Kebaikannya kembali kepada kita. Tidak ada sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita. Diperintahnya kita karena sayang kepada kita. Karena ingin kita bahagia. Karena ingin kita selamat. Karena Allah tahu mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik. Maka terimalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Senangilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa terkekang dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak di antara orang yang mengatakan mereka beriman, menjalankan hidup dengan aturan-aturan Allah ini menyusahkan. Payah kita. Tidak sedikit kaum muslimin yang merasa seperti ini. Susah. Subhanallah. Ini hamba yang tidak mengerti apa kebaikan yang terdapat di dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anda sekalian, Allah perintahkan kepada kita satu perintah atau semua perintah itu untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, baik di dunia apalagi di akhirat. Wadih? Banyak yang tidak wadih nampaknya ya? Mafi muskilah. Yang penting khusyuk. Jadi di dalam perintah itu terdapat manfaat. Manfaat itu semuanya kembali kepada kita. Ke kita kembalinya. Inilah bedanya perintah sang Khaliq daripada perintah sang makhluk. Kalau kita memerintahkan kepada orang lain satu perintah, itu manfaatnya ya
kembali kepada keduanya, yang memerintahkan, yang diperintah. Baik, sekarang begini. Ketika orang tua memerintahkan anaknya dalam perintahnya, bukan dalam nilainya. Kalau dalam nilainya kan karena Allah yang memerintahkan kita taat kepada orang tua kita. Ketika ananda sekalian, umpamanya ketika antum nanti libur, diperintahkan antum untuk membeli sesuatu di warung. Yong, beli kau ha, ya kan? Pergi ke kedai yang beli kau. Belikan ayah atau ibu, umpamanya teh. Untuk siapa kemaslahatan perintah tersebut? Hah? Untuk keduanya. Bermanfaat kan? Terkadang lebih banyak manfaat itu kepada yang memerintahkan. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita merasa berat atau tidak senang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa kaku kita dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini maslahatnya untuk kita semuanya. Bukan sedikit, semuanya. Tahu semuanya? Seluruhnya. Terus kenapa kita malas? Kenapa kita masih hitung-hitungan? Kenapa kita masih agak-agakan, benar bahasanya? Diagak dulu gitu kan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Kita katakan karena di dalam perintah itu terdapat berbagai manfaat. Dan semua manfaat itu kembali kepada diri kita. Begitu seterusnya. Penting, yang penting jangan pernah kita di dalam perintah Allah itu kita katakan ini tidak cocok dengan kehidupan dunia sekarang. Ini mengganggu, membuat keterlambatan hidup. Ini membuat sempit hidup. La ilaha illallah. Banyak orang Islam seperti itu. Wala tawallau anhu. Wala tawallau anhu. Dan jangan kalian berpaling darinya. Dari Allah dan Rasulnya. Dari ketaatan kepada keduanya. Jangan pernah kalian meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti yang kita sampaikan di dalam perintah itu terdapat manfaat. Begitu pula di dalam larangan Allah terdapat mudarat. Terdapat bahaya. Perintah atau larangan yang dimaksud di sini larangan yang haram. Yang berdosa kita kalau mengerjakannya. Karena di dalamnya terdapat hal-hal yang membahayakan kita. Umpamanya, jangan kalian tinggalkan salat. Itu lawan dari kerjakanlah salat. Itu tegakkan salat. Lawannya jangan pernah tidak tegakkan salat. Jangan tidak salat. Kenapa? Karena bahaya. Meninggalkan salat berbahaya. Salat biangnya amal badan. Salat amal yang pertama kali dihitung atau dihisab pada hari kiamat. Kalau biangnya kita tinggalkan atau tidak lulus, maka cabang-cabangnya yang mengikutinya sudah pasti tidak lulus. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi larangan-larangan yang Allah larang kita akan tersebut terdapat di dalamnya hal-hal yang merugikan kita, yang membahayakan kita.
Maka di dalam perintah dan larangan terdapat di sana atau menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menegakkan hujjah untuknya, untuk memberikan petunjuk kepadanya, tergantung dia ikuti atau tidak. Wa antum tasma'un. Nah, ini lebih bahaya lagi. Padahal kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis nabinya tentang apa yang harus kalian taati, apa pula yang harus kalian tahu, yang mesti kalian tinggalkan. Wa antum tasma'un, kalian mendengar apa yang dibacakan kepada kalian dari hujjah-hujjah, yaitu dalil-dalil tentang peraturan-peraturan hidup kalian, baik yang kalian mesti kerjakan atau yang kalian tinggalkan. Kalian dengar, maka taati Allah, taati Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, ananda sekalian, ini ayat yang luar biasa. Ya, ayat yang luar biasa yang di dalamnya terdapat ya hikmah atau ilmu orang yang taat itu. Ilmu yang dapat didapati di sana, orang yang taat itu adalah orang yang kalau dengar dia atau dia mendengar perintah atau larangan dia kerjakan atau dia tinggalkan. Itu dia. Ketaatan itu terdapat di dalam mengerjakannya atau meninggalkannya, itulah ketaatan. Kalau tidak seperti itu belum taat. Itu satu ya. Kalau kita mau dikatakan Allah orang yang taat, itulah timbangannya. Kalau perintah kita kerjakan, maksudnya wajib. Yang dilarang kita tinggalkan enggak. Kalau itu terlaksana, berarti kita orang yang taat. Kalau tidak, dia belum. Bahkan bisa dikatakan tidak. Karena ungkapan mesti dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak siapa? Orang yang beriman untuk taat. Yang kedua, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Isma'u jayyidan. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sejauh keimanan kita, sedalam keimanan kita. Kalau iman kita dangkal, maka taatnya dangkal. Kalau iman kita lemah, ketaatannya lemah. Kalau iman kita kuat, ketaatannya pun kuat. Wadih? Yang ketiga, kalau kita mau menguji keimanan kita, mau tahu jawaban atas keimanan kita, lihatlah tentang perkara atau bagaimana sikap kita tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini paling tidak 3 faedah yang bisa kita ambil dalam ayat pertama. Kalau menguji beriman sejauh mana iman kita, tengok ketaatan kita. Itulah dia. Berarti kita ini harus sering-sering merenungkan kehidupan kita, keadaan kita. Harus sering-sering. Supaya kita tahu, bisa mengukur ya di mana posisi kita, memuhasabah diri kita. Oh, iman saya agak kurang nih. Iman saya lemah. Baik.
Setelahnya, wala takunu kalladzina qalu sami'na. Ini nasihat lagi, tambahkan nasihat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berkata. Mereka yang mengatakan sami'na. Ini tafsir dari tadi. Kalau tadi itu belum nampak kali ya, sekarang dikuatkan lagi. Taukid, dikuatkan. Kalau kalian benar-benar beriman, ini kuncinya. Ini kalian harus pegang ini. Jangan kalian seperti orang yang mengatakan qalu sami'na, kami telah beriman. Wa hum la yasma'un. Ya. Kami telah mendengar, karena kita katakan kalau mendengar kerjakan. Karena sami'na apa setelahnya? Sami'na. Kalau sami'na apa setelahnya biasanya? Wa ata'na, itu dia. Kalau beriman itu kalau dengar dia kerjakan. Bukan sami'na wa fakkarna. Sami'na wa ta'akhirna kan. Saya mendengar, tunggu dulu, pikir dulu, bahaya enggak kok? Ini orang yang mau menikah ini kan, atau ada bapak-bapaknya mau menikahkan anaknya atau beralik dan sebagainya. Buat tenda kan, berdiskusilah di dalam keluarga ini. Besok musiknya apa? Gitu kan. Kita larikan sedikit biar tak ngantuk kan. Apa musiknya besok? Kalau ada rancang-rancang musik kan, siapa yang diundang? Siapa yang menari besok kan, gitu. Dari persembahan dan sebagainya. Ini contoh. Terjadilah di keluarga itu, jangan, tak boleh musik dah, musik haram. Dosa kalau dapat dibuang, ikut dicari kan, diundang. Terjadilah dialog dan sebagainya. Apa kata orang yang pamannya disampaikan? Iya betul itu haram musik itu, itu. Betul itu dosa, tapi bapak saya boleh gitu kan. Gimana caranya ini? Orang gini semuanya. Kalau tak gini datang tamu nanti. Ada seterusnya. Iya betul itu, saya yakin. Itu belum beriman namanya. Tahu mendengar kita ayat Allah larangan tentang tersebut. Tapi kita tidak ata'na. Itu fakkarna itu. Tunggu pikir dulu, tengok situasi dulu. Tengok saatnya dulu, belum saatnya lagi. Payah aku masyarakat dan sebagainya. Ini. Kalau iman tidak bisa seperti itu. Kamu dengar kerjakan, kamu dengar tidak kerjakan, kamu tidak beriman. Kamu belum taat lagi. Apalagi tolak dua plusnya, dua nilainya, zahir dan batin, atau ditolak secara lisan, ditolak secara perbuatan. Kalau tadi diiyakan dengan lisan, ditidakkan dengan perbuatan. Wahum la yasma'un, mereka tidak mendengar. Jangan kalian seperti orang yang mengatakan mereka beriman tapi tidak beriman. Jangan sama kalian seperti orang yang mengatakan kami dengar tapi mereka enggak mendengar sebenarnya. Siapa mereka? Orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, al-kuffar. Mendengar dengan artian pendengaran yang mengantarkan kepada amal. Kalau mendengar semua orang mendengar, asal enggak tuli dia dengar dia itu. Mendengar yang diiringi dengan perbuatan dan sikap. Ini yang disebut mendengar yang sebenarnya. Jadi janganlah kalian seperti orang-orang yang mengatakan siapa mereka? Al-kuffar wal musyrikun wal munafiqun. Jangan kalian tiru mereka-mereka itu. Sami'na wa hum la yasma'un. Maka katakan kami dengar, tahu kami semua itu. Allah, enggak usahlah cerita itu lagi, akan begitu. Wa hum la yasma'un. Mereka itu tidak mendengar sebenarnya. Apa kata Allah surah Al-A'raf? Bukan dari tafsir kita, karena kita hanya mengambil ayat perintah dan larangan. Tapi di surah Al-A'raf kata Allah apa? Lahum qulubun la yasma'una biha, ala yafqahuna biha, walahum adhanun
la yasma'una biha. Pertama ayunun kan, kemudian terakhir adzan, ya, telinga. Telinga ada mendengar secara manusiawi yang hissi, tapi tidak mendengar secara ya qalbi atau ya wujdani atau ruhi. Jadi mendengar yang dimaksud adalah mendengar yang diiringi dengan amal, dengan perbuatan. Itulah yang mendengar sebenarnya. Kalau tidak semuanya mendengar. Orang munafik mendengar ayat Allah, mendengar kebenaran. Orang kafir mendengar, orang musyrik mendengar. Orang-orang beriman pun mereka mendengar ayat Allah. Semuanya sama. Siapa yang sebenarnya yang taat? Siapa yang sebenarnya beriman? Orang yang kalau dengar dia ayat Allah, dia ikuti dengan perbuatannya. Inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk-buruknya yang berjalan, yang hidup, yang melata di permukaan bumi ini, indallahi, di sisi Allah. Seburuk-buruknya yang hidup ya di sisi Allah, yang berjalan di bumi ini menurut Allah adalah as-summu, manusia yang tuli, al-bukmu, yang bisu, alladzina la ya'qilun, yaitu yang tidak berakal, tidak berotak. Gitu kan? Subhanallah, ini kasar bahasanya ya. Yang tuli, bisu, tidak berakal. Tidak berakal itu bahasa Arab, tidak berotak. Gitu. Tidak ada otaknya, tidak ada akalnya. Ada otak manusianya, tapi akalnya enggak ada. Kenapa Allah katakan seburuk-buruknya? Ini kan Allah marah ke kita nih kan, tapi memberi mengajar kita untuk memikirkan sesuatu yang baik. Orang kalau dijelekkan, ya, atau disebutkan kondisinya jelek, ada yang mengingkari, ada yang sadar kan. Kalau tadi mungkin tidak sadar dia, ta'ala kalian kepada Allah dan Rasulnya, ulun sadar leh. Jangan kalian begini-begini. Belum juga. Kasih yang nomor 3 nih. Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an ini mengajak manusia dengan berbagai bahasa. Ada harus dikasari, ada harus dinasihati, digugah dan sebagainya. Ini sedikit kan? Dikasih sedikit diajak berpikir. Sesungguhnya seburuk-buruk ad-dawab, jam'u dabbah. Dabbah apa arti asalnya? Wa min dabbatin, dabbah, kalau dabbah itu makhluk yang hidup, yang berjalan. Sesungguhnya terburuk yang seburuk-buruk makhluk yang khusus di sini adalah manusia. Sesungguhnya manusia yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang mendengar tadi tapi dia tidak mendengar sebenarnya. Mereka yang melihat tidak melihat. Mereka yang memikirkan tapi tidak memikirkan sebenarnya. Yang tuli, bisu, yang tidak berakal. Kenapa? Pertama, kalau selain mereka, jin dan manusia, mereka tidak dituntut untuk taat. Artinya mereka tidak ditaklif dengan syariat. Karena hidup mereka bukan untuk dihisab. Sapi hidup untuk dihisab. Sapi hidup untuk kepentingan manusia. Ya kan? Untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita, untuk kebutuhan kita. Dia enggak dihisab. Maka manusia yang tidak mengambil faedah dari kehidupannya, tidak taat kepada Allah, lebih buruk daripada sapi.
Sapi memberikan manfaat kepada manusia. Manusia apa manfaatnya untuk dirinya? Apa yang telah dia berikan? Makanya dia adalah makhluk yang terburuk. Baik. Inna syarrad dawabi 'inda Allahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ya. Manusia yang tidak dapat melihat kehidupan ini, kenyataan ini, atau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa merubah kondisi kehidupannya kepada yang lebih baik, kepada ketaatan, itu setara dengan orang yang atau sama atau sebenarnya mereka adalah tuli, bisu, dan tidak berakal. Walaupun mereka selamat, artinya telinganya ada, mendengar dengan baik, matanya ada, melihat dengan baik, dia masih waras, tidak gila. Kalau itu tidak dapat membuktikan atau menjadi sarana untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk, itu adalah makhluk yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hinanya seorang manusia yang hidup kalau tidak dengan iman. Hina. Ini bukan berarti Allah menghina-hina kita, ya, jangan diartikan gitu. Agama ini menjelekkan kita. Ini nasihat untuk kita. Kalaupun iya, kenapa salahnya? Ya kan? Untuk kebaikan kita. Tapi tidak ada, bahasa ini bukan untuk menghina manusia, tetapi menyadarkan mereka akan kehidupan mereka, hakikat kehidupan mereka. Karena Allah ciptakan mereka, Allah beri mereka kehidupan di dunia ini untuk mendengar, untuk melihat, untuk memikirkan apa yang terbaik untuk diri mereka. Mereka kerjakan apa yang baik dan terbaik, apa yang buruk mereka tinggalkan. Tidak digunakan telinga untuk itu. Apalagi pangkatnya, apalagi namanya. Ini yang terburuk ini. Ini makhluk yang terburuk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, telah jadikan, telah takdirkan manusialah dan ada makhluk lain, jin, yang diberikan taklif, beban agama, tuntutan agama untuk kemaslahatan mereka. Tidak dipekerjakannya atau tidak diambilnya, padahal itu untuk mereka. Maka tidak ada lagi kata yang lebih cocok untuk mereka. Ini orang yang buruk. Ini mereka yang tidak mengerti dengan kehidupan. Ini yang tidak mau peduli dengan kemaslahatan kehidupannya. La ya'qilun. Kemudian kaum muslimin, ayat ini Salah. Baik. Ayat ini atau penglihatan, pendengaran adalah sebab atau sumber utama untuk hati, atau pintu gerbang utama untuk hati kita. Barang siapa yang menjaga ini, maka hatinya terjaga. Barang siapa yang merusak ini, maka hatinya rusak. Subhanallah. Jadi kaum muslimin, penglihatan, pendengaran adalah itu gerbang hati kita, cerobong hati kita. Hati kita itu yang menampungnya. Kita misalkan dia sumber info, ada info sumbernya atau jalur atau sarananya, penglihatan kita dan pendengaran kita. Maka jagalah, terimalah ini kaum muslimin. Jagalah ini, syukuri nikmat besar ini. Nikmat telinga kita masih mendengar, mata kita masih melihat, sehat. Keduanya
jadikan untuk biar hati kita jadi baik. Hati kita bisa yaqil, bisa memikirkan atau mengambil pelajaran dari perintah-perintah dan larangan Allah. Jadi barang siapa yang mau hatinya baik, perbaiki penglihatannya, perbaiki pendengarannya. Tapi barang siapa yang tidak mau baik hatinya, silakan pakailah pendengaran sekehendak kita, pakailah penglihatan sekehendak kita. Kenapa? Kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata tidaklah buta, tapi hati yang buta. Telinga tidaklah tuli, tapi hati yang tuli. Akal tidaklah bukanlah dia gila atau masih waras, tapi hati yang tidak waras lagi. Wadai syabab. Inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tahu di dalam diri mereka itu ada kebaikan, maka Allah jadikan mereka mendengar. Apa maksudnya? Kalaulah Allah tahu, ya. Allah tahu semuanya, tapi kok ada kalaulah Allah tahu? Ini bahasa untuk menekankan sesuatu yang tidak ada lagi kebaikan di dalam diri di situ. Tidak ada lagi. Bukan terkait dengan ilmu Allah, menerangkan Allah tidak tahu, bukan itu. Allah Maha tahu. Mau kita beriman atau tidak, mau tahu atau tidak, tahu Allah semuanya. Ini menekankan sesuatu yang tidak mungkin lagi, atau di sisi Allah itu tidak ada lagi perubahan. Udah dicap lah seperti itu. Orang-orang yang tidak mendengar, atau mereka orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafikin, termasuk orang beriman, kalau mereka itu ada yang baik, ya nanti dia akan mudah mendengar. Kalau tidak ada kebaikan di dirinya, payah dia mendengar. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui di diri mereka itu ada kebaikan, pasti Allah jadikan mereka orang yang dapat mendengar. Orang munafikin. Tapi mereka ternyata mati dalam kekafiran, mati dalam kemunafikan, mati dalam kemusyrikan. Karena mereka, Allah tahu bahwa mereka tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Kemudian walau asma'hum, kalaupun mereka mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, la tawallau, mereka tetap berpaling, maka mereka tidak bisa mendengar. As-summu al-bukmu alladzina la yaqilun. Mereka tuli atau peka, bisu, dan tidak mendengarkan atau tidak bisa memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, anda sekalian, jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibelenggu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak dimudahkan kita untuk mendengar ayat Allah, memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ini Allah katakan, kalau Allah ingin seseorang itu baik, Allah mudahkan dia untuk kebaikan. Tetapi kalau Allah ingin seseorang itu untuk tidak baik, karena tidak ada kebaikan di hatinya, karena tidak mau baik dia, maka dia sulit untuk mendapatkan kebaikan. Maka kembali kepada ayat sebelumnya, agar kita mudah untuk mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan, maka taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, dan selalu mentadabbur, merenungkan, memikirkan kenapa Allah memerintahkan hal tersebut kepada kita, dan kenapa pula Allah melarang akan hal tertentu untuk kita. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari itu, kita bisa taat atau patuh terhadap hal tersebut, berarti kita adalah orang yang telah menggunakan penglihatan, pendengaran,
akal kita untuk yang Allah ya tujukan atau yang Allah inginkan dari kita ketika hidup di dunia ini. Kalau tidak bisa itu, manusia tidak bisa menggunakan itu, maka mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang terburuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengambil faedah, mengambil iktibar dari apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, Allah telah takdirkan untuk kita, karena di dalam perintah dan larangan itu terdapat kebaikan kita untuk kita, manfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, menjadikan kita semua orang-orang yang dapat berfikir dengan baik, berfikir dengan jernih, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semoga kita meninggal dunia di atas kebaikan itu. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajawazna.